Oke. Oke. Mungkin sebelumnya izin perkenalkan diri dulu ya Kak. Nama saya Nova Arkenatik, kemudian ada Iza Azizah, kemudian juga ada Reka Putri Mulyana. Jadi kami dari Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 61, kami ada tugas mata kuliah Etika Profesi Lingkungan. Jadi kami sekarang lagi semester 3 Kak, kami angkatan 2024. Itu kami di tugas mata kuliah etika profesi lingkungan ini, kami mendapat tugas untuk mewawancari alumni yang bekerja di bidang lingkungan. Itu nanti kami mungkin akan tanya lebih lanjut soal eh, kerjanya, prospek kerjanya seperti apa, terus skill yang harus dikuasai dan lain sebagainya. Mungkin dari Kak Ovi bisa dimulai dengan perkenalan diri Kak, sama mungkin ceritain singkat lulusan dan juga posisinya sekarang nih Kak. Ya, oke. Terima kasih banyak. Salam kenal ya untuk adik-adik angkatan 61. Nggak berasa ya udah selama itu berarti ya. Eh, Putri. Panggilnya siapa Reka? Putri. Reka, Kak. Oh, oke. Salam kenal semua ya. Teman-teman dari IPB, LNK. Jadi, saya waktu itu lulus di tahun 2015. Oh ya, eh, teman-teman bisa panggil saya Ovi ya. Tuh, mungkin kalau ribet kalau manggil Oviana gitu, jadi Ovi cukup. Terus saya lulus tahun 2015. Waktu itu teman-teman saya ada beberapa yang langsung lanjutin kuliah tuh di Sahid. Cuma waktu itu prinsip saya setelah lulus D3 saya maunya langsung kerja gitu. Makanya kenapa saya pilih D3, nggak langsung S1 waktu itu. Jadi saya sempat nganggur ya, jadi pengacara ya, cari-cari kerja. Saya keliling kawasan, itu saya taruh-taruh CV sekitar 3 bulan. Setelah itu saya bergabung di konstruksi, di kontraktor ya. Jadi pertama kali saya kerja, saya jadi kontraktor untuk di Chandra Asri, di Cilegon juga, untuk rutin daily maintenance. Setelah itu namanya juga project kan ya, jadi pastinya lompat-lompat terus nih. Jadi project selesai, saya harus ikut project yang lain gitu. Dari project yang terbilang cukup lama, sekitar setahun, sampai pendek-pendek cuma 2 minggu, 1 minggu saya udah pernah lewatin juga. Jadi abis itu saya coba mau challenge yang baru. Jadi waktu itu saya ikut Nestle di Cikarang, tapi di warehouse-nya. Oh, nah, memang pasti beda ya kalau misalnya kita kontraktor dan kita jadi ownernya gitu. Karena kalau kontraktor kan kita tinggal ngikutin mm, rules-nya, requirement owner kan. Nah, tapi kalau owner tuh benar-benar kita diajarin gimana sih cara bikin program untuk kontraktor ini supaya mereka bekerja dengan aman ya. Tuh, dan dari tahun 2016 sampai sekarang, alhamdulillah saya masih di ya, SSHE, di SSHE dari Safety, Security, Health, dan juga Environment. Itu agak cukup bosan juga sih sebenarnya gitu. Ternyata saya masih tetap di SHI. Nah, sampai akhirnya setelah saya di Nestle, saya balik lagi karena waktu itu ada pilihan untuk bisa balik ke Cilegon. Kebetulan saya dari Cilegon, by the way. Waktu itu ada proyek pembangunan tangki di Vopak. Jadi tangki-tangki yang di Vopak, saya gabung dengan JGC Indonesia untuk bekerja di Vopak. Setelah itu ada pekerjaan di Exxon. Padahal waktu itu proyeknya cuma 2 minggu, cleaning tangki. Jadi pekerjaan confined space, saya di sana, dan akhirnya ada posisi yang kosong sebagai she si supervisor. Saya coba, padahal saya udah nothing tulus gitu. Ya udah, coba-coba play-play aja. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang saya di sini bergabung dengan Exxon. Memang ini menjadi apa ya, tantangan tersendiri gitu. Jadi untuk berada di posisi sekarang juga perjalanannya itu cukup panjang. Dan pesan saya juga buat teman-teman semua, ketika bekerja, jangan cuma melihat, kerjaannya cuma 1 minggu, ya kerjanya cuma 2 minggu, ya kerjanya cuma di lapangan gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga harus percaya bahwa itu semua tuh yang akan
membangun karakter teman-teman semua di lapangan kalau memang teman-teman nanti akan bergabung di SHI gitu. Karena SHI itu suatu pekerjaan yang kalian tuh nggak bisa cuma di office, cuma ngerjain report tuh nggak bisa. Dan kalian tuh pasti akan berhubungan dengan orang banyak. Tuh, nah, saat ini per tahun kemarin saya saya ada di posisi eh, Asia Pasifik She Advisor. Jadi saat ini saya pegang 7 negara, ada Indonesia, 7 site, Indonesia, Singapura, Cina. Di Cina kami ada 2 site, ada di Tianjin dan juga Taichung. Terus ada di Taiwan, site kami di daerah Taichung namanya. Terus ada di Korea, di Ulsan, dan juga ada di India. Tuh, jadi totalnya ada 7 site. Jadi teman-teman nggak boleh apa ya? Ya kalau kalau teman-teman ngeluh pasti wajar ya. Namanya juga bekerja dengan orang banyak, apalagi kita yang perempuan nih, Iza dan juga Reka. Kalau kalian berdua mau menggeluti di bidang SSHE, di bidang safety ataupun environment, em, harus tetap apa ya? Percaya dan kalian harus bisa berkomunikasi dengan lawan jenis karena pasti banyak banget. Perusahaan saya yang sekarang di Cilegon, karyawannya 130 dan perempuannya hanya 6. 6 ini she-nya saya cuma sendiri, perempuannya. Jadi kami di sini she cuma berdua, ada saya dan juga ada satu rekan saya. Sisanya yang 4 orang adalah bekerjanya relatednya tuh administrasi gitu. Jadi dan ini suatu challenge juga ya karena untuk kami di sini yang masing-masing tuh satu. Jadi SSA itu sendiri-sendiri nih, yang pegang safety-nya sendiri, security sendiri, health sendiri, environment sendiri. Nah, kebetulan di Cilegon kami pegang semua gitu. Jadi dari security sampai environment kami pegang semua. Nah, bedanya mungkin kalau dengan rekan saya pegang untuk 7 negara. Jadi eh, banyak sekali requirement yang akhirnya perlu saya tahu dari setiap negara kan pasti beda-beda gitu. Nah, ini tuh challenge yang sangat bagus juga buat kita teman-teman lingkungan karena eh, di setiap perusahaan itu sangat dibutuhkan untuk teman-teman lingkungan. Tuh pasti ada di bidang ini akan selalu ada. Nah, tapi yang akan dicari adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang. Itu juga pasti dicari tuh, berkomunikasi dengan orang karena kalau kita tidak bisa berkomunikasi, kita em, agak sulit untuk bertahan di suatu company gitu maksudnya. Jadi teman-teman yang perempuan juga jangan apa ya, jangan minder kita karena kita perempuan akhirnya membuat kita nggak bisa berkembang itu nggak itu harus kalian hilangkan dari mindset kalian karena eh, bukan cuma laki-laki yang bisa bertahan di industri apalagi kami ExxonMobil bergeraknya di oil and gas dan di Indonesia kami ada 3 site yang satu ada di Cepu. Di Cepu ini adalah Blok Cepu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ExxonMobil Blok Cepu, itu adalah sumurnya. Jadi offshore-nya ada di sana. Jadi pengeborannya ada di sana, pengeboran minyak buminya ada di sana. Dan yang pasti lebih luas, hampir 400 hektar kami di Cepu. Nah, itu dikatakan kalau di ExxonMobil tuh upstream. Jadi up-nya tuh di sana, di Cepu. Nah, yang kedua kami ada midstream. Midstream ini adalah pabrik yang mengolah menjadi produknya. Untuk di Cilegon kami memproduksi oli-oli dan minyak dan juga pelumas. Jadi ada oli mobil, oli motor. Mungkin kalau teman-teman tahu produknya Federal Oil itu dari kami juga diproduksi di Cilegon. Terus AHM Honda ya, Honda untuk teman-teman yang menggunakan motor Honda itu kami juga yang produksi. Terus mungkin kalau teman-teman lihat ada pom bensin mini yang logonya mobil. Nah, itu adalah mini franchise kami di sini. Itu ada juga yang mobil ya. Dan juga teman-teman kalau mungkin nonton MotoGP, itu kami sponsor mereka juga, MotoGP. Federal Oil ada logo Federal Oil dan juga untuk kalau teman-teman ngikutin F1, mobil F1, ada kami juga ada mobil. Jadi bukan cuma produk oli motor, tapi produk oli mobil juga kami produksi di sini dan untuk bisnis to bisnisnya juga. Jadi untuk oli-oli yang digunakan oleh mesin-mesin perusahaan gitu. Jadi itu gambarannya sih dari mulai saya lulus sampai sekarang saya bergabung di ExxonMobil. Kan ada pertanyaan dari teman-teman semua.
Oke. Mungkin saya lanjut bertanya ya, Kak. Em, Yap. Berarti kakak dari D3 itu penyetaraan nggak, Kak? Nggak, sampai sekarang saya masih D3, walaupun di sini saya dapat beasiswa nih buat bisa lanjutin S2, tapi kebetulan waktunya belum pas gitu cari waktunya karena banyak, maksudnya ternyata di multinational company itu banyak sekali regulasi dan juga programnya, terutama untuk teman-teman Shi. Jadi sekarang juga saya masih kayak training-training. Kemarin saya baru pulang dari Bali 2 minggu untuk ikut training NIBOS. NIBOS itu certification Shi berbasis internasional dan yang mengeluarkan sertifikatnya dari UK dan trainernya pun dari UK. Jadi kalau teman-teman punya training itu mau mau apply di Middle East ataupun di luar itu insya Allah mudah banget gitu ya untuk apply itu. Nah terus ya alhamdulillah lagi sering eh, lumayan banyak bisnis tripnya nih gitu karena bergabung di multinational company. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak suka banget nih traveling sambil kerja, itu bisa juga sih kalian di Shi tapi di multinational company. Itu banyak banget jalan-jalannya. Eh, Ngejawab nggak sih Mungkin pertanyaannya tadi? kejauh kan, kejauh banget. Jawab Itu ya. juga sih Kak. Oke. Mungkin yang masih karena kami juga masih baru semester 3 ya, kami belum pernah Mhm. PKL juga. Jadi kan kalau Di sini bisa PKL loh kalau kalau kalian mau nanti daftarin aja ke aku nanti. wow. Wah, itu. Bisa ketemu kita di sini. Oke Kak. Insya Allah mungkin akhir tahun paling cepat nanti. Em, Loh, bisa kah akhir tahun ini? Akhir tahun ini? iya kan kita biasanya Oh, bisa cepet juga ya. apply magang itu. Jadi kan kalau misalnya kami kan angkatan 61 di angkatan 60 dan 59. Jadi eh, kakak tingkat kami itu mereka memang di semester 4 itu ada mata kuliah semester 5 sih, semester 5 itu ada mata kuliah praktik kerja lingkungan. Jadi pada saat Oh, nanti mereka semester 4 ke semester 5 itu mereka diwajibkan apply magang Kak, tapi selama 1 bulan. oh, Nah, oke oke. tapi kemungkinan karena kami itu sebenarnya di angkatan 61 ini kami satu sekolah vokasi itu kita kena kurikulum baru. Nah, kurikulum Oh baru gitu. namanya sistem blok. Jadi kami nggak ada magang PKL yang sebulan, cuman magang kami lebih cepat, jadi semester 6 itu udah Hmm, magang selama 6 bulan. Nah, oh 6 bulan mungkin magangnya jadi. iya 6 bulan Kak. Oh enam Kalau bulan ya. yang Oh waktu itu aku cuma sebelumnya, 3 bulan ya. oh ya Tiga karena kan bulan yang tiga sekarang bulan. udah D4 ya Kak. Oh berarti kalian ini D4 ya? D4 Kak, kita udah sarjana terapan. Dan kemarin juga Mm-mm. Alhamdulillah LNK di D4 ini udah dapat akreditasi unggul Kak. Wah good good. Congrats Nah, guys. jadi mungkin kalau dari saya pribadi ya Kak, yang masih belum terbayang oleh saya mungkin agak sedikit money oriented ya. Jadi apakah kita di lingkungan ini prospek kita tuh beneran sebesar itu kakak untuk dari Hmm. segi pendapatan karena kayaknya eh, kalau kita lihat di dunia perkuliahan vibes-nya itu mungkin masih kalah ya sama teknik mesin, teknik sipil dan teknik-teknik elektro gitu. Mungkin orang melihat teknik lingkungan tuh salah satu mungkin apa ya tidak begitu dilirik banget lah gitu. Jadi apakah kita prospek memang sebesar itu Kak? Itu sih yang masih kami belum Hmm. kebayang. Kalau menurut Kak Ovi gimana Kak? Ya, no no itu salah banget sih. Kalian harus buang jauh-jauh mindset itu sih. Karena aktualnya di dunia kerja kalian tuh sangat diperhitungkan sekali. Itu khususnya kalau ini saya sharing Exxon Mobil ya. Jadi di Exxon Mobil tuh salah satu yang em, apa ya skill khusus atau spesialis tuh salah satunya tuh di lingkungan gitu. Apalagi kalau misalnya kalau misalnya teman-teman siapa tahu ada kesempatan untuk bisa bergabung mungkin di upstream ya di Cepu itu beda sekali dan range-nya kalau kalian berbicara money oriented sih tinggi ya. Maksudnya kita sangat bisa bersaing banget sama teknik-teknik yang lain gitu. Karena kita kan profesi ya, profesi yang apa ya, yang skill khusus yang belum tentu semua orang tuh punya skill yang sama.
Itu apalagi kalau lingkungan di dunia kerja kita bukan cuma sekedar ngurusin lingkungan limbah dan lain-lain ataupun eh apa ya em, sertifikasi ya, sertifikasi ataupun license, company license dan lain-lain enggak. Tapi luas banget. Kalian juga harus memikirkan lingkungan sekitar kalian, community, lokal community, lingkungan kerja itu masuk skupnya ke kita juga. Kalau berdasarkan lingkungan ya LNK ya. Tuh, nah, jadi kalian harus buang jauh-jauh itu sih. Dan kalau misalnya kalian berpikiran tadi, aduh cuannya ini bisa ini nggak ya, bersaing nggak ya sama teknik mesin dan lain-lain, sangat bisa banget gitu. Em, Mungkin untuk penyemangat kalian juga ya. Maksudnya kalian jangan berkecil hati dengan kalau kalian oh LNK nih jauh banget sama teknik mesin atau teknik industri nggak salah gitu. Apalagi kan kita spesifik banget ya teknik lingkungan. Yang artinya kita mempelajari banyak sekali item-item lingkungan di dalamnya kan dari mulai kimia, fisika, biologi dan lain-lain gitu. Nah bedanya kalau mungkin teknik industri ada rekan-rekan saya juga itu eh, general ya banyak sekali gitu item-itemnya di teknik industri. Jadi salah banget sih kalau kalian sampai berkecil hati. Jadi saya juga baru merasakan di, maksudnya di sini ya, kalau kalian ngejarnya di multinational company ataupun perusahaan-perusahaan manufaktur, itu kalian dipertimbangkan banget kok. Jadi nggak yang kalah dari yang teknik-teknik yang lain tuh nggak. Jadi kalian jangan berkecil hati lah. Yang penting kalian upgrade terus skillnya, terutama bahasa Inggris ya. Itu penting banget buat upgrade skill kalian. Jadi em, intinya kalau kalian kerja, jangan langsung nanya gajinya berapa itu. Karena kalau kalian nunjukin skill kalian bagus, kerja kalian bagus, itu tuh akan mengikuti gitu. Yang apa namanya, gaji pasti akan ngikutin kalian. Saya juga sampai apa ya, sampai saat ini tuh nggak pernah kepikiran kalau saya bisa dapat salary sebesar itu dengan posisi mungkin kalian tadi mikirnya lingkungan ya. Tuh, itu salah banget sih. Apalagi kita challenge-nya adalah kalau kalian geluti bidang shi, nyawa teman-teman kalian tuh ada di kalian juga. Nah, itu kenapa company pasti akan memberikan salary yang berbeda untuk kalian ketika kalian menggeluti bidang itu. Bukan cuma nyawa rekan-rekan kerja kalian, tapi ekosistem sekitar juga kan kalian pikirkan pasti. Jadi bukan cuma sekedar kita ngurusin mesin ya. Kalau mungkin teman-teman teknik mesin kan mereka pasti lebih ke mesin ya atau tim engineering juga kan pasti lebih memikirkan expansion terusnya konstruksi apa namanya bangunan pabrik dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita tuh cukup luas scope kita di sini. Di semua company pasti sama kok. Kalau SSHE, Shi itu pasti sama. Jadi kalian tenang aja guys. Kita nggak itu juga kok, nggak sekecil itu juga kok kalau di perusahaan. Sangat dipertimbangkan. Percaya deh. Ada Oke. lagi nggak? Kejawab Eh, nggak kira-kira? Kejawab, Ya, Kak, gimana kejawab. gimana? Ya, oke. Aku mau nanya lagi juga, Kak. Kan tadi Hmm, Kakak bilang Kakak tuh juga ada di bagian multinational company ya. Nah, itu kan hmm, berarti Kakak tuh kayak berinteraksi sama banyak orang juga yang dari luar negeri gitu kan. Nah, bener. jadi aku kayak mau nanya gitu, Kak. Kayak eh, gimana kakak kayak nerapin eh, etika ke profesi lingkungan ini kayak terkait misalkan integritas dan lain-lain gitu. Apalagi kan maksudnya kayak budaya atau adat di Indonesia kayak cara kita bekerja sama di luar negeri kan mungkin beda-beda ya kayak etikanya tuh berbeda. Nah, gimana kakak kayak bisa adaptasi gitu dengan perbedaan negara dan yang masih tiap negara itu kan beda-beda juga gitu kan. Bener-bener. Ini challenge juga sih sebenarnya. Yang pasti setiap hari kita akan ada komunikasi dengan mereka gitu. Dan tadi kita budaya di Indonesia kerjanya pelan tapi pasti gitu kan. Nah, ketika kamu bergabung di multinational company, nggak bisa tuh pelan tapi pasti. Jadi harus tep 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 tep. Dia mereka minta hari ini, besok harus selesai gitu. Nah, jadi memang awal-awal penyesuaiannya cukup sulit. Jadi waktu pas pertama di sini bergabung di sini sempat agak kaget
Gitu. Kok harus tiap hari nih ngomong sama orang luar nih, kok tiba-tiba diajak meeting lagi itu. Terus kok meetingnya berdua. Kan kalau meetingnya lebih dari dua pasti kita tuh bisa ngumpet gitu kan, kayak yaudah deh nggak komen apa-apa gitu kan. Nah tapi kalau berdua face to face harus Zoom dan open cam, kan mau nggak mau lawan bicara cuma kita sendiri kan. Nah awal-awal struggling banget pasti, karena kaget yang biasanya kontraktor base sekarang jadi bergabung di PMA yang which is setiap harinya kita berkomunikasi dengan mereka. Itu sangat sulit sekali. Nah, tapi itu balik lagi ke kita sebenarnya. Kita mau beradaptasi atau enggak? Yang otomatis kita harus mengikuti cara kerjanya mereka, bukan mereka yang ngikutin cara kerja kita. Gitu. Karena ExxonMobil kan motherhood company-nya di US. Nah, yang pasti yang butuh mereka kan kita sebetulnya. Kita butuh bekerja. Gitu. Ya kalau misalnya company, kalau kita resign ya mereka dengan mudahnya tinggal buka aja loker kan. Pasti banyak yang mau apply. Nah, tapi kan sebetulnya balik lagi, kita yang butuh pekerjaannya, ya kan? Kita yang butuh karirnya. Jadi harus kita yang mau beradaptasi dengan perusahaan. Contohnya, misalnya saya supir, terus tiba-tiba saya melamar kerja jadi supir pribadinya si A. Nah, si A bilang, Vi, saya mau mobilnya diisinya pakai diesel ya, bukan pakai Pertalite. Nah, kira-kira saya ngikutin apa yang si A mau atau saya ngikutin apa yang saya mau? Si A kan? Karena saya bekerja untuk si A. Nah, itu perlu kita terapkan di dunia kerja seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita punya pemikiran sendiri, akhirnya kita nggak mau mendengarkan orang lain. Kita tidak mau beradaptasi dengan orang lain. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan orang lain, ya udah kalian jadi pengusaha aja. Karena kalian yang bikin rules-nya. Nah, tapi ketika kalian bekerja di perusahaan orang, ya kalian harus bisa beradaptasi dengan mereka. Apa yang mereka minta, kalian lakukan. Tapi kalau misalnya kalian kira itu sangat sulit, diskusikan dan cari win-win solution-nya. Yang pasti challenge banyak banget sih untuk bisa beradaptasi dengan beda-beda negara. Waktu itu saya pernah ke Cina. Awal-awal tahun kemarin saya ke Cina, ke Tianjin. Ketika saya ke Tianjin, saya untuk ikut training. Nah, tapi sepanjang perjalanan training itu, mereka kadang-kadang tuh ngobrol dengan bahasa mereka sendiri, bahasa Cina, yang which is saya sama sekali nggak ngerti, gitu kan. Nah, dan di situ orang Indonesia satu-satunya kan cuma saya. Jadi saya cuma kayak, ini ngomong apaan sih mereka gitu kan. Nah, mau nggak mau ya udah, nggak usah dibawa baper. Emang karena kitanya nggak bisa bahasa mereka aja. Toh kalau misalnya kita ada diskusi yang lainnya, pasti kita tetap ngobrolnya pakai bahasa yang sama-sama ngerti kan. Gitu. Nah, jadi ya udah, itu salah satu cara saya beradaptasi juga. Ya udah saya dengan mendengarkan mereka kalau mereka ngomong pakai bahasa Cina ya artinya mereka punya case sendiri di site-nya mereka gitu kan. Nah, kalau misalnya memang kalian mau tanya gitu, ya kalian bisa tanya dan mereka tuh pasti open. Jadi kalau misalnya semua negara itu open sekali kalau kita mau bertanya. Mereka pasti akan jawab, mereka pasti akan guidance kita. Yang penting kita jangan diem-diem aja. Misalnya kayak ada yang mau, misal pasti kan kalau kita ikut training, trainer pasti nanya, ada yang mau tanya gitu kan? Ada yang masih belum jelas. Nah, itu kita tanya, jangan cuma kayak diem, nanti habis itu habis training lupa. Tadi apa ya? Tadi gini apa ya? Terus mau nanya jadi nggak jadi. Nah, itu sebenarnya yang bisa bikin apa ya? Yang bikin karir kita juga jadi eh, nggak bisa di-upgrade karena kitanya nggak mau bertanya gitu. Jadi itu juga salah satu masukan juga sih buat teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman bisa bergabung di PMA yang lebih bagus dari ExxonMobil atau syukur-syukur kalian bisa ikut bergabung di Exxon Cepu gitu kan. Nah ini dengar-dengar juga dia mau buka kami mau buka pabrik baru kan untuk yang greenhouse untuk CO. Jadi nanti ada semua karbon kita akan serap, kita akan kumpulkan gitu untuk kita olah lagi supaya mengurangi kadar CO di udara. Nah, itu ada rencananya juga. Mungkin baru mulai proyek pembangunan sekitar 2030 lah gitu. Jadi maksudnya sangat luas sekali untuk Exxon sendiri. Jadi peluangnya pasti banyak sih. Mudah-mudahan sih kalian ada yang bisa masuk sana juga lah. Di di yang sama saya di Cirebon ada bareng anak Ankim sama-sama angkatan 49. Hmm, dia kebetulan pegang di labnya dan sekarang karena PMA itu kan suka mindah-mindahin orang ya, suka dirotasi nih. Nah saat ini dia udah bukan pegang lab lagi tapi sekarang di bisnis. Jadi bayangin bertolak belakang banget kan dari yang biasanya di lab nih, sekarang mereka jadi ke bisnis yang ngurusin budgeting gitu. Itu
Maksudnya peluang itu terbuka lebar sih. Dan yang penting tadi kita bisa beradaptasi ngikutin cara kerjanya mereka. Bukan yang kita jadi yang batu sendiri, yang jadi nggak mau dengerin orang, yang udah kekeh gitu mau apa maunya sendiri itu sulit nantinya. Gimana ngejawab nggak sih? Ngejawab. Oke, oke, oke. Terus gimana gimana? Ada lagi? Baik Kak, mungkin saya izin tanya juga ya Kak. Tadi kan Kakak Hmm, sempat mention kayak skill yang harus kita butuh itu komunikasi, terus juga betul. di multi company itu berarti setidaknya kita bisa bahasa Inggris, terus juga kalau di Mm-mm. perusahaan lain berarti kita emang harus mengikuti di perusahaan tersebut bagaimana. Em, Kalau di posisi Kakak yang sekarang ini ada nggak sih Kak? Maksudnya kayak skill tambahan yang harus dimiliki gitu atau minimal harus bisa ini deh gitu supaya bisa di posisi Kakak yang sekarang. Ada nggak Kak? Hmm, oke, pertanyaannya bagus. Karena untuk kalian bisa ada di posisi ini minimal kalian pegang ahli ketiga umum. Itu udah basic banget. Ahli ketiga umum. Karena ketika kalian training ahli ketiga umum, otomatis mau tidak mau kalian sudah bergabung di payungnya SHI. Gitu. Ahli ketiga umum itu jadi bekal kalian. Waktu itu saya cuma lagi beruntung aja. Saya belum punya ahli ketiga umum. Ketika saya bergabung di perusahaan untuk project, itu diperlukan safety-nya harus punya ahli ketiga umum. Makanya saya ditrainingin sama perusahaan waktu itu. Tuh, jadi itu menjadi salah satu bekal saya dan ketika saya apply di sini pun yang pertama kali ditanya oleh manajernya, manajer sebelumnya itu kamu punya A3 umum atau enggak? Itu pertanyaan yang sering banget saya dapetin ketika saya apply kerjaan ataupun saya bergabung di suatu project, itu yang pertama mereka tanya. Nah, jadi nanti dengan berjalannya waktu pasti kalian akan bisa mengupgrade skill yang lain. Jadi untuk di sini akhirnya saya ditrainingin menjadi eh, PPLB 3 atau penanggung jawab pengendali pencemaran lingkungan limbah B3 dan juga akhirnya terbuka tuh eh, potensi training yang memang saya harus ikutin gitu. Jadi banyak sekali opportunity yang bisa saya dapat gitu di posisi ini karena secara tidak langsung nanti teman-teman akan diberikan opportunity itu dari perusahaan kalian sesuai dengan kebutuhan. Kalau ternyata nanti Reksa bergabung, oh Reksa harus ikut training Confined Space nih gitu untuk rescue. Nah, maka company akan mengirim Reksa untuk mengikuti training tersebut. Tapi minimal basicnya tuh kita sudah punya. Kalau kalian memang minat di SHI ya, itu ahli keahlian umum itu udah paling basic yang pasti akan ditanya. Ngejawab nggak kira-kira? Ngajak Kak, tapi mau nanya ini Kak, berarti setidaknya kita tuh Boleh, kayak boleh. harus punya sertifikat K3 gitu atau gimana Kak? Iya, betul. Karena gini, mungkin kemarin saya lagi laki aja ya. Saya bergabung di perusahaan, di kontraktor yang emang mereka belum punya safety nih. Safety-nya cuma ada satu dan project-nya ada dua. Mau nggak mau kan yang satu sudah ditaruh di project A ya. Saya bisa ditempatkan di project B, artinya saya harus punya sertifikat tadi. Nah, makanya company mengirimkan saya untuk training. Nah, eh, itu karena faktor keberuntungan aja menurut saya. Nah, tapi untuk teman-teman ya semoga sih teman-teman lebih beruntung dari saya gitu untuk mendapatkan pekerjaan kan. Setidaknya teman-teman harus punya basicnya tadi ahli ketiga gitu. Dan ini juga sih kemarin teman-teman saya nih pada saat lulus mereka itu ambil semua pekerjaan yang mereka dapat. Contohnya banyak banget teman-teman saya yang berakhir di bank jadi teller. Itu banyak banget. Makanya mungkin kalau teman-teman dengar ya, IPB itu bukan Institut Pertanian Bogor kan, tapi Institut Perbankan Bogor. Karena banyak banget dari angkatan saya yang berakhir di bank. Itu banyak banget. Walaupun mereka sudah melanjutkan kuliah, waktu itu banyak di angkatan saya yang lanjutin kuliah itu di Sahid. Jadi walaupun mereka sudah melanjutkan kuliah di Sahid, ketika mereka apply pekerjaan tetap balik lagi ke teller, jadi bank. Karena biasanya company itu melihat CV kita tuh dari pengalaman kerjanya. Teman-teman pengalaman kerjanya apa sih? Oh, ternyata teman-teman pengalaman kerjanya teller. Nah, otomatis ketika kalian apply di perusahaan manufaktur,
ya pasti manufaktur juga akan mikir kayak, nah ini teller bank ngapain sih apply ke sini, kan saya butuhnya safety gitu. Padahal teman-teman punya nih basicnya, kalian lulusan lingkungan, terus kalian juga punya sertifikat K3 gitu. Setidaknya waktu itu saya emang ini sih, moto saya tuh nggak apa-apa, saya nggak lanjut kuliah, saya nggak kerja ikutan jadi teller, yang penting saya tungguin aja saya mau kerja jadi safety soalnya gitu. Waktu itu saya sempat gitu karena eh, dari saya lihat dari teman-teman saya yang lain, memang itu terbukti banget sih. Kalau di angkatan saya nggak tahu mungkin kalau yang di angkatan teman-teman yang sekarang nantinya seperti apa. Nah, setiap mereka ada satu rekan saya juga. Ini saya sedikit cerita ya biar teman-teman juga bisa melihat gitu gambarannya kalau di dunia kerja itu seperti apa. Teman saya kuliah lulusan teknik industri. Memang pertama dia dapat kerja di tambang, tapi kontraknya habis. Setelah kontraknya habis, dia pulang ke Cilegon, dia mau apply sebagai safety. Sulit sekali nggak dapat kerjaan. Bertahun-tahun nggak dapat kerjaan. Padahal kalau orang melihat, oh tambang, wah keren banget ya di mining gitu ya. Nah, tapi kalau dia bukan apply di perusahaan mining juga, itu nggak akan dilirik gitu. Justru kalau kalian apply-nya di mining lagi, kalian bisa dipanggil lagi. Tapi kalau kalian apply-nya malah di safety, itu sulit sekali. Itu terjadi juga sama rekan saya yang lain. Terus ada rekan saya juga sama-sama LNK. Waktu itu dia langsung apply jadi teller ya. Em, Terus dia memutuskan untuk lanjut kuliah karena dia bilang, wah gue nggak mau lagi nih jadi bank nih, gue pulang malam gue harus nombokin kalau misalnya ada selisih dan lain-lain gitu. Akhirnya lanjut kuliah di Sahid. Setelah lulus dari Sahid, coba mau apply di project-project atau di job street atau di LinkedIn. Sama case-nya sama yang tadi, yang sebelumnya cerita saya. Dan sampai akhirnya dia apply lagi di bank. Dan sampai sekarang dia jadi teller. Gitu. Ya, semoga sih bisa menginspirasi teman-teman juga ya untuk ke depannya. Menjawab Berarti nggak kalau kira-kira, Rek? menjawab, Ini Mbak. true story ya Nah, soalnya ya, teman-teman Iya, saya ya gitu. berarti kalau kita lulus itu kita udah harus tahu kita, meskipun kita di lingkungan, mau ngambil yang Mm-mm, bidang yang mana itu karena pasti akan sulit untuk pindah-pindah ya, Kak? betul, betul, Hmm. betul. Itu yang terjadi di rekan-rekan angkatan saya ya, begitu. Adapun yang sebelumnya dia safety, terus karena dia udah nggak mau jadi safety, dia maunya bergabung di dunia film, ikut di production house. Ada juga karena karena eh, memang apa ya, mungkin faktor karena dia juga bisa beradaptasi dengan itu ya. Mungkin pada saat mereka interview atau yang lainnya itu bisa ikut dan memang ada eh, teman kita juga yang di production house itu gitu. Jadi sampai sekarang teman saya jadi ikut apa timnya Hanung gitu. Padahal dia lulusan lingkungan gitu kan. Cuma ternyata dia nggak suka jadi safety, katanya gua nggak mau panas-panasan gitu kan. Ya itu balik lagi ke itu kalian sih, passionnya kalian gimana. Ya. Mungkin saya mau nanya sih Kak, terakhir. Hmm. Kan tadi Kakak bilang di SSHE itu banyak, kita banyak komunikasi sama orang, dan Hmm. jujur saya amazed banget sama kemampuan Kakak untuk Ah, berkomunikasi. Dari cara ngomongnya itu eh, bisa narik orang untuk benar. Berarti kalau menurut Kakak, apakah eh, kalau kita di kuliah itu ikut organisasi berpengaruh nggak sih Kak untuk dunia kerja? Karena oke, ada yang ntar bilang, saya jawab ya. ya, Gampang. Terus terus. karena banyak yang bilang katanya eh, BEM itu sangat dilihat dan lain sebagainya, kan juga ya propaganda di organisasi untuk melatih apa, soft skill segala macam untuk dunia kerja. Menurut Kakak, apakah itu berpengaruh dari sudut pandang ke office sendiri? Wah, itu sangat berpengaruh ya. Em, Tadi saya kebetulan lagi di pantry, habis ngopi. Itu cukup membantu sekali sih. Kenapa saya bilang begitu? Jadi sebenarnya secara tidak langsung ketika kita lagi kuliah ya, terus kita ikut organisasi, secara nggak langsung itu melatih kita tentang public speaking. Karena pasti kita bersosialisasi dengan yang lain kan. Waktu waktu ngampus dulu pernah ikut Himalika. Saya nggak tahu masih ada atau enggak sih sekarang Himalika. Masih ada, Masih ada cuman nggak sih?
Oh, masih ininya. ada tapi aktif gak sih? Nah, itu dia kan. Masih ada, Sama yang ini, cuman cuma Himafo. nggak aktif ya. Oh, sama ada satu lagi saya ikut yang gabungan tuh antara Ankim sama. Himavolikista Kak. Oh, sekarang namanya Himofolikista. Iya. Kebetulan saya sama Iza itu dari itu kami ikut Himavolikista Kak. Jadi kalau di Oh alah. vokasi himpunan prodi kayak Himalika itu dia nggak resmi sebenarnya, nggak ada SK-nya. Jadi Hmm, yang ada SK atau resmi itu sebenarnya Himafo. Jadi iya kami gabungan dari hmm. LNK, Ankim sama EKW Kak. Ya, sama EKW, benar-benar. Waktu Iya. itu saya ikut juga di situ. Nah, dari situ saya akhirnya bisa bisa apa ya, expand network kalian. Jadi kalian bukan cuma memiliki sudut pandang sebagai LNK, tapi kalian bisa mengetahui, oh kalau jadi EKW itu apa sih, ngapain aja gitu. Oh kalau misalnya di Ankim tuh apa sih. Jadi sebenarnya itu salah satu hal yang bagus sekali ya kalian kalau kalau kalian bisa membagi waktu antara kuliah kalian dengan organisasi kalian. Eh, karena itu sangat-sangat berguna sekali ya kalau untuk di dunia kerja. Ya anggaplah organisasi kalian itu sama dengan dunia kerja. Karena apa? Kalian bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Belum tentu backgroundnya sama dengan kalian. Kalian juga jadi belajar bagaimana cara menghadapi orang dengan background yang berbeda, dengan watak yang berbeda. Itu kalian bisa belajar di sana. Jadi bukan cuma yang kalian lihat itu teman yang sama sama yang kalian di kelas gitu atau kalian malah ngekosnya bareng ketemunya sama dia lagi. Nah, tapi kalian juga harus bisa membuka wawasan kalian tentang background yang lain. Tuh, jadi secara tidak langsung itu melatih kalian itu sangat bagus sih menurut saya, Noval. Karena percaya deh, kalian yang tadinya, jadi saya punya punya cerita juga gini. Dulu waktu SMA, saya anak teater, saya ikut teater. Terus saya punya adik kelas yang dia sangat pemalu, terus dia akhirnya ikut teater. Terus saya tanya, kenapa kami ikut teater? Karena saya mau belajar untuk bisa berani ngobrol di depan orang. Nah, menurut saya itu adalah salah satu hal yang bagus banget karena dia punya tujuan gitu. Tujuan ikut teater, saya mau berani nih ngomong di depan. Dan sampai akhirnya selama 1 tahun dia ikut berkomunikasi dengan orang lain, apalagi dengan tingkat yang berbeda, dan itu sangat terbukti sekali gitu. Dia jadi bisa lebih berani ngomong di depan kelas gitu. Bahkan kalau misalnya di kelasnya dia, ini cerita versi dia ya. Di kelasnya dia juga dia lebih bisa misalnya kayak ada guru bertanya, dia bisa mengacungkan tangan dia untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi menurut saya itu sangat positif sekali selama kalian bisa membagi waktu. Jadi nggak fokus hanya ke organisasi. Tuh, contohnya saya punya adik, saya anak pertama by the way, adik saya dua, cowok semua. Yang satu dia di Untirta, yang satu di Gundar. Yang di Untirta dia ketua BEM. Dia sempat telat lulusnya karena dia terlalu fokus di BEM. Itu nggak bagus juga menurut saya. Karena apa? Itu maksudnya gini, ambil sisi positif yang memang bisa kalian bawa. Tapi jangan sampai kalian tenggelam juga di sana, yang akhirnya kalian jadi meninggalkan yang wajibnya nih. Wajibnya kan kalian lulus tepat waktu, ya kan? Harapan orang tua kan, lulus tepat waktu, nilai kalian bagus. Jangan sampai dengan kalian ikut organisasi, kalian fokus di sana, akhirnya kalian mengesampingkan apa yang harus kalian lakukan, apa tujuan kalian, gitu. Gimana kejawab nggak ya? Jawab banget Kak. Sebenarnya Jawab. kami juga diuntungkan sih sama sistem organisasi di sekolah vokasi ini karena Mm-mm, kami kan beda ya sama sarjana itu biasanya mereka mm-mm, itu baru join organisasi di semester 3 atau tingkat 2. Sementara kami di semester 1 itu udah join organisasi dan mm-mm, menurut kami eh, kami ada waktunya untuk organisasi dari semester 1 sampai semester 5. Baru setelah itu kita juga ada sesi magang gitu. Jadi menurut saya sih alhamdulillah di sekolah vokasi ini lengkap ya Kak. Jadi kita ada waktunya mm-mm. untuk organisasi juga ada waktunya untuk magang gitu. Ya, betul banget. Waktu itu juga kenapa saya lebih memilih D3 karena waktu itu kan di di tahunnya saya, oh katanya kalau mau bisa langsung kerja kalian D3 aja gitu, jangan S1 dan segala macam. Nah, akhirnya saya percaya dengan kata-kata itu gitu kan. Akhirnya waktu ada pendaftaran di sekolah, kan waktu itu saya dapatnya itu jalur ini, apa namanya, yang jalur nilai, saya lupa apa namanya. Jadi
saya juga nggak mau ribet kayak jadi kan kalau jalur nilai sebelum UN tuh kita udah dikasih tahu lulus atau enggaknya kan karena kan pakai rapot yang semester 1 sampai semester 5 seingat saya. Nah, jadi pas banget kita udah dikasih tahu kayak keterima, oh ya udah jadinya kayak ya udah alhamdulillah jadi kayak lebih semangat aja gitu kan. Jadinya karena udah nggak mikirin lagi harus daftar-daftar gitu. Nah, padahal ada juga teman-teman yang mikir, lo kenapa D3 sih, nanggung kali lo S1 aja gitu ya. Nah, cuma kan itu beda visi aja, beda beda apa pandangan aja. Karena saya mikirnya, saya mau langsung kerja karena saya mau pegang uang sendiri gitu. Jadi saya nggak mau minta gitu kan. Jadi kalaupun ada kesempatan buat lanjut S1, jadi saya bisa ngatur itu sendiri gitu. Walaupun sampai sekarang saya masih belum lanjutin loh by the way, saya masih D3 gitu. Jawab nggak? Jauh banget Kak. Oke, mungkin Hmm. dari saya sih, oh Kak Alfi mau ada tambahan? Enggak. Paling cuma ini sih. Kalau misalnya emang nanti kalian minat minat untuk magang di sini, nanti nggak apa-apa kabarin aja. Di kita tuh bagusnya kita ada kayak uang saku gitu untuk anak-anak mahasiswa dan juga anak SMA gitu. Ada uang sakunya lah. Itu sih. Dan satu lagi sih, maksudnya buat penyemangat kalian juga ya. Tadi kan kalian sempat pesimis ya dengan apa jurusan kita teknik lingkungan yang mungkin teman-teman belum pede untuk bisa bersaing dengan jurusan-jurusan yang lain gitu. Dan kalian tadi kalau misalnya memang money oriented, kalian eh, jangan apa ya, jangan berkecil hati. Karena yang namanya kalian bisa berada di posisi itu pasti perjuangannya sangat luar biasa dan kalian belum tentu semuanya bisa langsung memulai di sini. Ada yang harus mulainya dari bawah untuk bisa sampai sini. Gitu. Nah, itu kalian jangan pernah berkecil hati gitu. Yang penting kalian yakin aja kalau kalian bisa ya kalian lakukan. Apa aja yang bisa bikin kalian ada di sini yaitu upgrade skillnya kalian supaya kalian bisa apa di sini gitu. Dan kalau dari eh, money oriented, kita kan yang namanya hidup ya pasti butuh kan ya. Jadi maksudnya bukan matre, realistis aja. Kita kerja pasti butuh cuan juga kan, gitu. Nah, itu sangat bagus banget sih peluangnya. Jadi kalau memang kalian mau menggeluti lingkungan, gelutilah dengan serius. Karena apa? Itu yang nanti bisa menentukan hasilnya kalian bisa ada di mana. Gitu. Karena kan saya yakin teman-teman memilih jurusan lingkungan pasti punya alasan sendiri-sendiri kan. Kenapa kalian lebih memilih lingkungan? Tuh, nah kalau memang kalian percaya dengan itu, terus kejar, tapi diseriusin ya. Dan kalian harus percaya kalian bisa. Itu sih. Karena kalau kaliannya aja udah pesimis, siapa lagi nanti yang nyemangatin kalian? Gitu. Gimana? Cukup menginspirasi nggak sih? Ini sudah banget. Kayak kita pengen banget sebenarnya magang di Iya Exxon bener. Mobil, cuman akhir Iya. bulan. Tapi Iya ya. ada nggak sih Kak minimal waktu magang di sana Malta minimal sebulan 2 bulan. Biasanya perusahaan gede dia minimal 2 bulan. Enggak sih. Terakhir kemarin ada yang magang 6 bulan juga kok. Ada yang magang. Waktu itu magangnya di lab. Waktu itu 6 bulan. Berarti kalau magang itu harus kayak ada apa surat keterangan juga dari Pasti. itu ya dari kampus Pasti. gitu dari Pasti prodi. sih. Pasti kalau tapi kalau misalnya di sini kalian misalnya gini, kami sesuai kebutuhan misalnya kayak oh saya butuh anak magang nih 2 orang misalnya gitu ya. Nah kalian mau apply-nya bertiga nih. Pasti nanti yang satu dioper dulu nanti saya tawarin dulu ke anak-anak yang lain nih kayak di lab butuh orang Hmm. nggak gitu atau di bisnis butuh orang nggak. Nah tapi nanti kalian in the end tuh kalian nanti akan diputar misalnya Iza sama Reka di She, terus Noval misalnya di Operation. Nah, tapi nanti kalian akan diputar nih. Oh, Noval nanti 3 bulan apa bulan keempat Noval di Shi ya, nanti Reksa di apa Reka nanti di Operation gitu. Atau nanti malah Iza bantuin di warehouse gitu. Jadi kalian diputar karena kan kalau di kami di sini sesuai kebutuhan kayak misalnya oh warehouse lagi butuh tim nih, tambahan tim nih gitu. Oh ya udah kita ada anak magang, kalian diperbantukan di warehouse tapi tetap kalian bisa ngambil em, tugas akhir kalian gitu. Hmm. Cuma kalian diperbantukan aja di departemen yang lain. Waktu itu ada juga yang di SHI, yang tadi saya bilang 6 bulan, dia sebenarnya tugas akhirnya lab. Dia ngambil pengujian apalah, saya kurang paham, saya lupa juga.
Nah, tapi dia hanya di sana tuh 2 bulan, terus nanti 2 bulan dia bantuin Shi gitu. Nanti dia 2 bulan bantuin supply kayak gitu. Jadi eh, jadi kita berdua jadinya sama-sama butuh gitu. Jadi kami butuh kalian juga, kalian butuh kami juga gitu. Jadi bukan cuma kayak, oh aku mau magangnya di Shi aja gitu 6 bulan. Gitu. Tapi kalau misalnya, oh enggak saya butuh kalian cuma 3 bulan gitu kan. Nah nanti kan pasti kan kalian akan dioper ke yang lain. Jadi enaknya kalian bisa belajar juga, bukan cuma dari sudut pandang sebagai Shi gitu kan. Mas, gitu sih. Gimana? Oke, terima kasih banyak. Tapi seru loh. Tapi seru loh kalau kalian kerja di PMA, challenge-nya memang betul. Setiap negara punya punya cara kerjanya masing-masing. Nanti saya bulan depan ke India. Nah, itu saya mikir dari sekarang saya di India nanti ngapain gitu kan. Apalagi mungkin kita dengernya tingkat kekerasan terhadap perempuan kan tinggi ya di India kan. Nah, itu sih dari sekarang saya nggak bisa tidur gitu. Aduh, nanti gue di India gimana gitu. Yang jemput gue siapa nanti gitu. Jadi, tapi kan saya harus beradaptasi kan dengan lingkungan di sana. Tuh. Alhamdulillah sih dari 7 site saya udah ke semua site itu. Jadi enak. Dari yang suhunya normal ke Indonesia sampai yang suhunya minus. Sampai akhirnya bisa lihat salju gitu kan. Rata-rata kalau keluar negeri gitu kakak berapa lama kak di luar Em, negeri? paling sebentar, paling sebentar seminggu. Paling sebentar seminggu. Itu karena kan kalian harus 5 hari kerja di sana ya. Jadi Hmm. harian berangkat hari Minggu, pulang hari Sabtu. Nah ini nanti pulang dari India, saya harus ke Surabaya, terus nanti saya ke Cepu 2 minggu lagi kan. Lumayan sih enak sih jadinya. Itu sama-sama ngurusin Shi loh. Jadinya ada benchmarking kan. Kita jadi tahu di India tuh seperti apa sih, apa, bagaimana cara mereka mengelola lingkungannya, bagaimana cara mereka mengolah limbahnya gitu. Jadinya kita bisa nambah wawasan juga. Mana? Terjawab nggak pertanyaannya? Jauh banget kak. Oke. Mungkin Semangat dari ya kalian ya. Oke kak, dari kami segitu aja sih kak. Kami ngucapin terima kasih banyak ke Kak Ovi sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dengan kami. Eh, jadi jujur kami terbuka banget wawasannya, terutama tentang dunia Hmm, kerja, tentang multinational company, tentang bidang SSAE dan lain sebagainya. Itu benar-benar ngebuka pandangan kita sebagai hmm, lulusan teknik lingkungan sih kak. Oke. Eh, Mungkin ya, dari good. Iza sama mereka ada yang mau disampaikan? Dari aku juga sih cukup makasih banget juga kak udah cerita-cerita dan sharing pengalaman kakak. Apalagi kita kayak sama-sama LNK juga. Jadi kita Hmm, kebuka nanti ke depannya mau kayak gimana gitu. mm-mm. Yep. Paling dari aku juga makasih banyak Kak Alfi udah sharing. Jadi terbuka juga nih pengetahuan kami terkait gimana dunia kerja, apalagi multi company buat lulusan teknik lingkungan. Kasih Kak Alfi. Good, good. Nah, sebelum ini kita akhiri, mau izin dokumentasi dulu ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Oke, nah, aku izin saya. Itu Ya, cek lagi ya. ya. Satu, dua. Boleh mungkin Boleh. LGL. Oh, ada Eh, L-nya. Boleh, boleh, boleh. Iya. Oke. Satu, dua. Oke, udah. Sip. Thank you. Semangat ya. Ya, terima Oh ya kasih kak, banyak ya, boleh Kak. minta Ya, boleh, boleh. sosial medianya nggak untuk Oh nanti iya, kami Kak. tag? Iya, kita Oh, mau gitu. tag kakak boleh nggak, Kak? Oh, boleh, boleh. Tapi saya kebetulan nggak aktif di sosial media, guys. Cuma Eh, ada, cuma buka-buka sesekali aja. Oke. Agak. Oh iya. Oh, nanti aku chat ke Novel ya, Oke, Kak, Oke. aman. Instagramnya. Oke. Ya, oke, Oke. sip. Oke. Terima Thank kasih you, banyak ya, Terima guys. kasih banyak Kak, Kak Ya, Ovi. waktunya. bye. Oke Kakak. kak, Iya. sukses terus Kak Ovi. Terima kasih, Thank you, thank you. Kak. Bye. Ya kak. Iya.